Kita sering banget kan, baru sadar ada masalah sama pembuluh darah kalau gejalanya udah parah. Nah, tapi gimana kalau ternyata kita bisa loh ngebantu kesehatan pembuluh darah kita setiap hari. Secara alami, tanpa obat dan cuma dengan kebiasaan-kebiasaan simple yang bisa dilatih. Hari ini kita bakal kupas tuntas 5 cara praktisnya, dan ini bukan cuma soal makanan aja. Coba deh berhenti sejenak dan bener-bener pikirin ini. Di dalam tubuh Anda, sekarang juga ada ribuan kilometer pembuluh darah yang lagi kerja non-stop buat mengalirkan kehidupan ke setiap sel. Pertanyaannya adalah, apakah alirannya lancar jaya? Atau jangan-jangan ada ancaman tersembunyi yang lagi terbentuk pelan-pelan tanpa kita sadari sama sekali? Oke, biar jelas, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan kenalan dulu sama si ancaman senyap di pembuluh darah kita. Terus, kita bongkar mitos kalau ini cuma soal kolesterol. Ketiga, kita akan belajar ngenalin gejala-gejala awal yang sering banget kita cuekin. Nah, baru setelah itu kita masuk ke intinya, 5 cara alami yang praktis. Dan terakhir, kita akan kunci semuanya dengan pembahasan soal kekuatan konsistensi. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Kenapa sih masalah ini pantas dapat julukan ancaman senyap? Ya, karena prosesnya itu nggak terjadi dalam semalam. Ini nih poin yang krusial banget. Kerusakan atau penyumbatan itu bukan sesuatu yang kejadiannya tiba-tiba, kayak kecelakaan. Coba bayangin deh, ini tuh lebih mirip kayak tetesan air yang pelan-pelan tapi pasti ngikis batu karang. Ini adalah akumulasi tumpukan dari kebiasaan kita, gaya hidup, stres selama bertahun-tahun. Dia berkembang diam-diam, nggak ngasih alarm, nggak ngasih peringatan yang jelas, sampai kondisinya udah lumayan serius. Nah, inilah kenapa kebiasaan buat mencegah dari sekarang itu jadi penting banget. Oke, sekarang ayo kita luruskan satu hal penting. Kalau kita dengar frasa sumbatan pembuluh darah, otak kita tuh seringnya langsung loncat kesimpulan, oh, ini pasti karena kolesterol tinggi. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Jadi ini bukan sekedar gumpalan lemak yang nyangkut di pipa, bukan sesederhana itu. Ini tuh sebuah kondisi sistemik, artinya seluruh lingkungan di dalam pembuluh darah kita jadi nggak sehat, yang akhirnya bikin aliran darah jadi terganggu. Coba deh kita lihat apa aja sih faktor-faktor utamanya. Nah, yang menarik banget di sini adalah gimana keempat faktor ini tuh saling terkait, kayak rantai domino. Jelas, ada penumpukan plak, yang isinya tuh bukan cuma kolesterol ya, tapi ada kalsium, lemak, dan sisa-sisa sel lainnya. Tapi plak ini seringkali muncul karena ada peradangan atau inflamasi kronis yang ngerusak dinding pembuluh darah. Akibat kerusakan ini, pembuluh darah kita jadi kaku, nggak elastis lagi, mirip selang air yang udah tua dan ketas. Dan yang jadi akar dari semuanya adalah gangguan pada endotel. Endotel ini adalah lapisan super tipis di bagian paling dalam pembuluh darah yang mestinya licin. Nah, waktu endotel ini rusak, dia jadi lengket. Dan dari situlah semua masalah ini dimulai. Dan jangan pernah berpikir kalau ini cuma urusan jantung aja. Coba deh lihat sebarannya. Masalah ini bisa nyerang arteri besar yang ke jantung dan leher, yang risikonya ya serangan jantung atau stroke. Tapi dia juga bisa nyerang arteri di kaki kita, yang bikin rasa sakit luar biasa pas jalan. Dan yang paling sering dilupain, dia juga ngerusak pembuluh-pembuluh darah mikro yang super kecil di organ-organ vital kita. Otak, ginjal, sama mata. Gangguan di sini mungkin nggak berasa kayak nyeri dada, tapi munculnya sebagai brain fog, susah fokus, gampang lupa, atau penurunan fungsi ginjal pelan-pelan. Nah, karena masalah ini bisa terjadi di mana aja di seluruh tubuh, gejalanya juga jadi macam-macam. Sayangnya, tanda-tanda awal ini sering banget kita anggap sepele. Kita abaikan, kita anggap, ini cuma karena capek, atau wajar udah mulai tua. Coba deh kita jujur sama diri sendiri, pernah nggak ngerasain salah satu dari ini? Gampang banget capek padahal cuma ngerjain aktivitas ringan. Kaki sering berasa dingin atau kesemutan tanpa sebab yang jelas. Atau mungkin tangan tiba-tiba mati rasa pas lagi tidur atau ngetik. Atau jangan-jangan akhir-akhir ini ngerasa susah banget buat konsentrasi dan jadi pelupa. Ini semua bisa jadi bukan sekedar tanda-tanda penuaan loh. Ini bisa jadi sinyal awal dari tubuh kita yang bilang, sirkulasi darah lagi nggak optimal nih. Jangan tunggu sampai gejalanya jadi nyeri dada. Oke, setelah kita benar-benar paham masalahnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusinya. Kabar baiknya adalah ada banyak banget hal yang bisa kita lakuin. Dan ini bukan cuma soal diet ketat yang menyiksa kok. Kita akan bahas 5 cara praktis buat ngebantu kesehatan pembuluh darah kita dari akarnya. Cara pertama, dan ini mungkin yang paling jelas, adalah bergerak. Aktivitas fisik itu ibarat tombol saklar alami terkuat buat bikin pembuluh darah kita rileks, melebar, dan akhirnya ningkatin aliran darah ke seluruh sel di tubuh kita.
Tapi ingat, kata kuncinya di sini tuh bukan intensitas, tapi konsistensi. Anda nggak perlu lari maraton atau angkat beban berat sampai tepar. Cukup dengan jalan cepat selama 30-45 menit aja setiap hari, itu udah luar biasa. Gerakan yang konsisten ini micu lapisan endotel kita tadi buat memproduksi nitric oxide. Ini semacam molekul ajaib yang fungsinya sebagai pelebar pembuluh darah alami. Jadi jalan kaki setiap hari itu, secara harfiah, adalah sesi terapi gratis buat pembuluh darah Anda. Nah, cara kedua ini sering banget diremehin, padahal kekuatannya itu benar-benar luar biasa. Napas kita itu adalah remote control langsung ke sistem saraf otonom. Sistem yang ngatur detak jantung, tekanan darah, dan ketegangan di pembuluh darah kita. Yuk kita coba teknik simpel ini bareng-bareng. Tarik napas pelan-pelan lewat hidung, hitung sampai 4 detik, rasain perutnya mengembang. Terus buang napasnya lebih pelan lagi, juga lewat hidung, selama 6 detik. Kenapa buang napasnya harus lebih panjang? Karena ini mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, alias mode istirahat dan perbaikan tubuh kita. Ini secara langsung ngirim sinyal ke otak buat nurulin tekanan darah dan bikin dinding pembuluh darah jadi lebih rileks. Coba deh lakuin ini beberapa kali sehari, cuma butuh 5 menit buat mengubah fisiologi tubuh Anda. Selanjutnya, cara ketiga adalah tidur. Tapi bukan sekedar tidur ya, melainkan tidur yang benar-benar berkualitas. Anggap aja tidur itu kayak shift malam di mana tim perbaikan tubuh kita kerja lembur. Mereka inilah yang memperbaiki semua kerusakan di pembuluh darah yang terjadi pas kita beraktivitas di siang hari. Kualitas tidur itu nggak diukur dari lamanya aja loh. Anda butuh jadwal tidur dan bangun yang konsisten, bahkan pas weekend. Lingkungan yang gelap total dan sejuk. Dan yang paling penting, tidur yang nyenyak, nggak kepotong-potong atau sering kebangun. Soalnya, pas kita masuk ke fase tidur dalam, tubuh kita itu kerja aktif banget buat nekan peradangan, nambah lapisan endotel yang rusak, dan ngebuang sampah sisa metabolisme dari otak. Kurang tidur, efeknya justru sebaliknya. Malah jadi pemicu peradangan dan bikin pembuluh darah jadi kaku. Kebiasaan keempat ini hubungannya erat banget sama kondisi emosi kita. Stres kronis, alias stres yang jalan terus-terusan, itu musuh bebuyutan pembuluh darah. Tiap kali kita stres, tubuh ngelepasin hormon kayak kortisol yang secara fisik bikin pembuluh darah kita menyempit. Seolah-olah tubuh lagi siap-siap buat menghadapi bahaya. Nah, kalau ini kejadiannya terus-menerus, penyempitan itu bisa jadi permanen. Jadi, nyari cara buat ngelola stres itu jadi krusial banget. Nggak perlu kok sesuatu yang rumit atau makan waktu lama. Meditasi singkat 10 menit di pagi hari, beberapa gerakan yoga ringan sebelum tidur, atau bahkan cuma nulis jurnal beberapa menit setiap hari. Semua aktivitas ini ngebantu kita keluar dari mode siaga tempur dan nenangin sistem saraf kita, yang pada akhirnya secara harfiah juga nenangin dan melebarkan pembuluh darah Anda. Dan yang kelima, nah ini mungkin konsep yang agak baru buat sebagian dari Anda, tapi ini penting banget. Selain sirkulasi darah, kita tuh punya sistem sirkulasi lain, namanya sistem limfatik. Anggap aja ini kayak sistem pengelolaan sampah dan drainase tubuh. Keduanya ini kerjanya dekat banget, kayak dua sungai yang ngalir berdampingan. Nah, bagian yang paling unik dan krusial dari sistem limfatik adalah dia nggak punya pompa sendiri kayak jantung buat ngedorong cairannya. Alirannya itu sepenuhnya bergantung sama kontraksi otot kita dan gerakan diafragma pas kita napas. Kalau kita kebanyakan duduk diam, cairan limfatik ini bakal mandek, bikin sampah numpuk di jaringan yang ujung-ujungnya bisa ngehambat sirkulasi darah. Makanya, gerakan sesimpel peregangan di pagi hari atau bahkan cuma muter-muterin pergelangan kaki pas lagi duduk di meja kerja itu bisa ngebantu banget buat memompa dan melancarkan alirannya. Jadi, kita udah bahas 5 kebiasaan yang saling dukung satu sama lain. Sekarang kita sampai pada kesimpulan yang jadi benang merah dari semuanya, kekuatan dari konsistensi. Dan ini adalah kalimat yang penuh harapan banget dan harus kita ingat baik-baik. Tubuh kita itu dirancang buat bisa memperbaiki dirinya sendiri, termasuk pembuluh darah kita. Kemampuan regenerasi itu udah ada di dalam diri kita. Tugas kita cuma satu, menciptakan kondisi yang tepat supaya proses penyembuhan alami itu bisa terjadi. Caranya, ya dengan gerak yang cukup, napas yang dalam dan tenang, tidur yang berkualitas, stres yang dikelola, dan sirkulasi yang lancar. Ini semua bisa dilakuin tanpa obat loh. Hasilnya mungkin gak instan, tapi kalau dilakuin secara konsisten, perubahannya akan sangat nyata. Jadi, setelah menyimak semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Dari 5 cara tadi, langkah kecil mana nih yang paling kena di hati dan bakal Anda pilih buat mulai dijadiin kebiasaan baru? Apakah berkomitmen buat jalan kaki setiap sore? Atau meluangkan waktu 5 menit buat latihan napas sebelum tidur? Atau mungkin sesimpel lebih sering menggerakkan pergelangan kaki pas lagi kerja? Pilih satu aja yang paling mungkin buat Anda lakuin dan mulailah hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Dukung channel HATSE ID dengan like, komen, dan subscribe channel ini.